Yudisial, bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya di sini Rina Rasbiana selaku pemandu kegiatan untuk podcast pada pagi hari ini. Ya, jadi di sini kita akan berbincang-bincang santai gitu ya mengenai terkait Komisi Yudisial. Karena di Komisi Yudisial ada beberapa tupoksi ataupun kerja-kerja dalam susunan ataupun strukturnya. Maka dari itu, saya hari ini kedatangan tamu yang istimewa banget nih, gitu kan. Karena sudah berbagai kemarin gitu ya, rangkaian-rangkaian gitu. Maka dari hari ini juga akan ada narasumber yang luar biasa tentunya, yaitu adalah Ibu Halimah. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Mbak Rina bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, saya sehat. Oke. Jadi seperti ini Bu, mungkin untuk rekan-rekan sekalian, teman-teman supaya ketahui juga gitu Bu ya, kita di sini mau berbincang-bincang santai gitu kan terkait Komisi Yudisial. Nah, hari ini fokusan kita adalah untuk penerimaan laporan masyarakat seperti itu. Nah, kira-kira apa sih itu Bu laporan masyarakat gitu kan? Baik ya. Jadi yang dimaksud dengan laporan masyarakat dalam konteks ini adalah ya bahwasannya dalam rangka menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia bisa menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Oke. Jadi itu ya koridornya yang dimaksud dengan laporan dari masyarakat. Oke, jadi tentang terkait kode etik hakim gitu ya Bu ya, dan juga pedoman hakim. Nah, kan untuk laporan masyarakat ini pasti ada alur-alur ya kan Bu ya, ada sistematikanya. Nah, itu bagaimana sih Bu? Untuk alur ya? Iya. Jadi untuk alur tahapan dalam penerimaan laporan masyarakat itu ada beberapa tahapan ya. Kurang lebih ada 5-6 tahapan. Jadi yang pertama ya laporan masyarakat ketika masuk Komisi Yudisial itu akan masuk pada tahapan. Yang pertama ya itu adalah tahap pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan itu nanti di situ laporan masyarakat yang masuk itu akan diterima, kemudian akan dilakukan yang namanya verifikasi. Jadi verifikasi berkas, berkasnya bagaimana kelengkapannya, dari pertama kan ya surat laporannya, kemudian disertai dengan wajib ya disertai dengan identitas pelapor dan salinan putusan dari pengadilan yang sudah putus ya. Nah kemudian setelah itu, setelah diverifikasi ya, itu memang jika di sana ada yang lainnya lagi yaitu bukti pendukung. Itu harus dilengkapi karena nggak cukup hanya dengan identitas pelapor dan putusan, harus ada bukti pendukung. Itu yang akan nanti menjadi dasar lebih kuat lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Oke, jadi terkait laporan masyarakat juga bukan hanya serta-merta tentang administrasinya gitu Bu ya, tapi juga harus ada bukti pendukung gitu kan, bukti penguat dari pelanggaran tersebut gitu ya Bu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah pelanggaran nih Bu, nah pelanggaran apa saja sih gitu yang bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial gitu Bu? Sebentar Mbak ya, tadi terputus sebenarnya, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tadi itu baru tahapan pendahuluan. Kemudian nanti kalau memang ada, nggak apa ya, saya flashback. Nggak apa-apa Bu. Jadi tadi jika memang ada dugaan pelanggaran, nah itu kan nanti akan masuk ke dalam tahap lanjutan. Nah dalam tahap lanjutan itu nanti ada analisis dan juga ada pemeriksaan saksi, pelapor ya. Jadi yang saksinya, pelapor yang melaporkan, dan juga terlapornya juga diperiksa dulu seperti itu. Nanti kalau sudah masuk tahap selanjutnya ada yang namanya sidang panel. Nah di situ melibatkan ada komisioner dan ada tim. Jadi kan laporan yang masuk ketika sudah tahap lanjutan ada tim yang memegang setiap laporan yang masuk tersebut. Nah nanti pada tahap sidang panel itu melibatkan dari tim dan komisioner. Nanti kalau emang ada dugaan
ada dugaan, bukan dugaan lagi ya, sudah ada perkembangan laporannya, nanti akan masuk pada tahap yang namanya, saya tidak menyebutkan secara mendetail karena itu sifatnya ada rahasia seperti di sana ya. Kita juga sudah, kalau dari penghubung kita sudah nggak masuk, sudah bukan ranah kita lagi ya. Kita saya hanya menceritakan alurnya. Jadi setelah tahap pada panel itu, kemudian tahap pleno ya. Pleno itu di situ nanti hanya komisioner yang melakukan sidang di situ. Kemudian nanti setelah panel, kemudian di situ nanti akan ada kesepakatan atau mungkin hasil ya dari putusan atas perkara tersebut, atas laporan tersebut. Nah nanti setelah itu baru ada tahap yang mana rekomendasi sanksi. Misalkan ya sanksinya apa begitu. Oke, baik Bu. Kembali lagi tadi gitu Bu ya, terkait pelanggaran, maka jenis-jenis pelanggaran apa sih Bu yang bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial? Oke, jadi berbicara masalah jenis-jenis laporan apa saja yang masuk ke Komisi Yudisial itu berkaitan sebenarnya berawal dari karakteristik laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Yang namanya laporan dari masyarakat yang masuk itu agak beragam, di antaranya ada yang masyarakat melaporkan tentang murni putusan hakim. Ada juga yang tentang hukum acara yang berproses ya di pengadilan. Ada mungkin masyarakat yang merasa mendapatkan ketidakadilan dalam proses hukum acara itu berjalan. Kalau tadi masalah putusan juga ada yang mungkin merasa ada kekecewaan terhadap hasil putusan hakim, seperti itu. Oke, itu kan ranahnya ranah putusan ya, atau ranah yang terkait dengan putusan dan prosesnya. Ada juga yang sifatnya itu perilaku murni dari hakim, seperti hakim menerima, misalkan ya, ada hakim yang diduga menerima suap atau gratifikasi, atau perilaku yang asusila seperti itu. Kemudian ada juga yang karakteristik lain, misalkan yang itu sifatnya bukan kewenangan Komisi Yudisial. Nah, dari situ bisa ditarik benang merah ya, di antara jadi laporan yang masuk ke Komisi Yudisial yang bisa dilaporkan dan itu merupakan bagian dari kewenangan Komisi Yudisial ya. Yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial adalah yang pertama tentang sifatnya adalah itu kewenangan KY seperti masalah tentang hakim melekat tugasnya lah, melekat pada hakim itu jabatannya dalam hal dia bersikap adil atau bijaksana, kemudian berintegritas tinggi dan lain-lainnya dari 10 karakter yang ada dalam KEPPH, Kode Etik dan Perilaku Hakim. Nah itu masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial. Kemudian juga tentang yang kedua tentang perilaku murni hakim. Tentang perilaku murni hakim itu ya misalkan hakim misalkan ada hakim yang diduga melakukan tindakan asusila, selingkuh, kemudian berbuat yang asusila, itu masuk bisa dilaporkan seperti itu. Jadi cukup beragam ya Bu ya terkait pelanggaran yang memang pernah gitu dilaporkan terhadap Komisi Yudisial gitu. Dan apa-apa saja kemudian pelanggaran yang juga bisa dilaporkan Komisi Yudisial gitu Bu. Nah, terkait pelanggaran lagi nih Bu, apakah ketika memang ada pelanggaran tersebut harus menunggu laporan masyarakat atau boleh inisiatif dari KY Bu? Bisa juga dari inisiatif dari Komisi Yudisial. Misal biasanya pemantauan ya. Jadi sifatnya yang inisiatif itu misalkan ada suatu kasus nih atau perkara yang sifatnya itu mungkin sangat
sangat santer atau mungkin sangat menjadi perhatian publik ya. Dan mungkin ada nilai kerugian negara yang sangat fantastis, itu bisa dari Komisi Yudisial melakukan inisiatif pemantauan persidangan misalkan. Oke, siap. Jadi Bu, tadi kan kita sudah membahas masalah pelanggaran, terus kemudian, nah kan Komisi Yudisial ini ada yang di pusat, ada yang di daerah gitu Bu ya. Betul. Nah, mungkin sebagian gitu dari rekan-rekan ataupun masyarakat umum pada lainnya itu tidak banyak mengetahui kewenangan di pusat dan di daerah itu apa aja sih Bu, kayak kewenangan itu kan takutnya karena waktu awal-awal saya tahu Komisi Yudisial ketika melihat kewenangannya Komisi Yudisial, saya menyamaratakan gitu Bu yang ada di pusat dan juga yang di daerah. Itu seperti apa Bu? Oke, sebenarnya Komisi Yudisial yang di daerah yang namanya adalah penghubung Komisi Yudisial RI kantor Komisi Yudisial RI penghubung wilayah mana gitu ya. Dalam hal ini misalkan Komisi Yudisial RI penghubung wilayah Kalimantan Timur. Itu adalah bagian dari KYRI yang di pusat ya. Nah, untuk kewenangannya yang jelas kalau yang di pusat ya kewenangannya yang meliputi kewenangan yang di daerah juga gitu. Nah, adapun yang di daerah kewenangannya tidak seperti seluas yang di pusat. Yang di sini kewenangannya terbatas. Dalam hal ini kewenangan dalam hal penerimaan laporan masyarakat yakni hanya sampai pada tahap pendahuluan saja. Ini pada tahap menerima laporan dari masyarakat, kemudian melakukan verifikasi ya. Verifikasi pun tak pada tahap verifikasi berkas dalam arti kelengkapan berkas. Jadi laporan yang masuk kemudian kita verifikasi, kita cek ya kelengkapannya dari surat laporan, kemudian juga kelengkapannya identitas pelapor, salinan putusan, dan bukti-bukti pendukung seperti itu. Dan kita Komisi Yudisial Daerah juga mempunyai kewenangan juga untuk menyampaikan perkembangan laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, misalkan lewat penghubung, perkembangannya ke selanjutnya itu kita bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat yang menanyakan. Dan juga bisa menerima konsultasi dari masyarakat terkait ya dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mereka sampaikan ke kita. Oke, jadi bukan hanya ketika ada pelanggaran terus menerima laporan gitu ya, tapi bisa juga berkonsultasi. Mungkin kadang banyak masyarakat gitu juga apakah selama ini Bu ada yang semacam salah step gitu kan Bu, kadang Komisi Yudisial mengawasi hakim gitu, perilaku hakim dan juga tindakan-tindakannya selama persidangan misalkan gitu Bu ya. Nah, tetapi kadang ada yang di luar konteks, misalkan bukan ranahnya Komisi Yudisial tapi datang ke Komisi Yudisial. Jadi berkonsultasi gitu Bu ya dengan Komisi Yudisial. Kemudian diarahkan seperti itu Bu ya. Iya. Bahkan biasanya masyarakat kan sebelum memasukkan laporannya ke kita, ke Komisi Yudisial, ke penghubung maksudnya, itu mereka konsultasi terlebih dahulu. Malah harus konsultasi dulu ya. Sebelum menjadi sebuah laporan yang nanti kita catat gitu ya. Itu mereka datang pasti konsultasi dulu, menceritakan dulu kan permasalahan yang mereka alami. Nah, pernah ya kita sering ya beberapa kali lah pernah. Jadi yang disampaikan ternyata bukan kewenangan KY. Ya kita arahkan untuk dilaporkan ke yang pada tempatnya seperti itu. Siap. Oke. Nah, ketika kita berbicara masalah laporan masyarakat lagi gitu Bu ya. Nah, seberapa banyak sih Bu gitu kan setiap tahunnya gitu, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini Bu ya gitu. Apakah kemudian KY masih tetap melayani dan juga bagaimana gitu Bu untuk masyarakat yang ingin menghubungi Komisi Yudisial, atau karena kan ini Bu ya mungkin masyarakat juga berpikirnya karena masih PPKM terus kondisi pandemi jadi tidak sebebas sebelumnya seperti itu. Oke, jadi untuk laporan yang masuk
Kalau di rata-rata mungkin setiap tahun berbeda-beda ya. Tapi mungkin bisa di rata-rata dan mungkin setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah mungkin punya keragaman lah ya gitu. Kalau ke yang misalkan di daerah Kaltim berapa ya? Mungkin kira-kira mungkin misalkan paling tidak dalam setahun mungkin 12 laporan lah adalah kurang lebih. Atau mungkin lebih seperti itu. Oh iya, siap Bu. Kurang lebih. Jadi ya, jadi sebenarnya kan SIPL laporan masyarakat ya. Dengan pemantauan sebenarnya satu pintu sebenarnya dalam pelaporannya. Jadi kita kalau kita apa namanya kita arahkan dalam satu pintu itu ya kurang lebih bisa sampai 12 atau mungkin lebih untuk laporan yang masuk kurang lebih. Siap ya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan dan juga tidak menutup untuk akses gitu teman-teman ataupun masyarakat umum gitu Bu ya untuk berkonsultasi gitu kan, apalagi sekarang juga ada media sosial gitu kan, kita bisa membantu untuk sebar-sebar informasi apa, bisa melayani secara telepon dan lain sebagainya macamnya gitu Bu ya. Oke, kan di penghubung di wilayah Kaltim gitu ya Bu ya, khususnya Kalimantan gitu baru ada di Kaltim Bu ya. Nah, dan ini kan kayak untuk daerah-daerah apalagi kayak misalkan Bontang dan lain sebagainya macamnya, berarti itu juga masih dalam wawasan atau pemantauan dari Komisi Yudisial yang berada di Samarinda Bu ya. Untuk ya sejauh ini ya masih baru ada di Kaltim saja ya untuk yang ranah Komisi Yudisial di wilayah Kalimantan. Oke. Tadi pertanyaannya itu kan ya? Iya Bu. Jadi ketika di luar gitu Bu ya, apalagi khususnya di wilayah Kaltim, berarti untuk penghubung-penghubung ataupun daerah-daerah yang belum ada Komisi Yudisialnya masih daerah Kalimantan gitu Bu ya. Berarti larinya ke Kaltim atau di Komisi Yudisial Kaya yang di Samarinda ini seperti itu Bu ya. Ke wilayah Kaltim. Jadi Kaltim meliputi Kaltara, Kaltim dan Kaltara. Seperti itu sih. Oke Bu. Nah, kalau dari Kalsel misalkan mau melaporkan sekiranya mungkin dianggap lebih dekat ke sini juga bisa ke sini. Oke. Sebelum-sebelumnya nih Bu, gitu kan, sebelum pandemi lagi itu, apakah sudah kemana aja gitu Bu nih Komisi Yudisial melakukan pemantauan daerah-daerah gitu Bu ya? Untuk maksudnya selama pandemi atau dari sebelumnya? Sebelumnya itu. Oh sebelumnya. Ya kita sudah pernah sampai ke yang terjauh ke Nunukan ya. Wah. Ke Nunukan. Untuk bukan hanya ini ya, yang jelas yang seperti pernah dulu ada kegiatan metadata anatomi peradilan itu pernah sampai ke Berau. Dulu pernah juga. Dan ya Sangatta, Bontang. Seperti itu ya. Terus yang lainnya mungkin Tenggarong tergolong dekat ya. Iya, Balikpapan dekat itu ya, mungkin Bu. masih relatif dekat. Iya, masih ini Bu ya, masih aksesnya masih mudah gitu. Kalau kayak ke Berau gitu kan Bu, wah kalau kita tahu kan jalannya luar biasa banget gitu. Transportasi ke sana juga luar biasa gitu Bu ya. Oke. Nah, sebelumnya gitu Bu ya, Ibu sudah berapa lama gitu Bu di Kaya? Mungkin tadi belum sempat kenal gitu kan. Ibu sudah berapa lama mengabdi di Komisi Yudisial seperti itu? Oke, saya mengabdi di Komisi Yudisial sejak tahun 2014. Masya Allah. Jadi kurang lebih perjalanan kurang lebih 6 tahun mungkin ya. Iya Bu, luar biasa. Jadi asam garam bahasanya gitu Bu ya, pahit manisnya sudah dirasakan di Komisi Yudisial gitu Bu ya. Yang jelas saya masih banyak belajar. Masya Allah. Masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan lagi dan harus banyak belajar. Oke, siap Ibu. Menarik banget gitu ya untuk bahas masalah penerimaan laporan masyarakat, karena terkadang gitu masyarakat hanya mengetahui Komisi Yudisial gitu, tapi masih belum cakup apa itu Komisi Yudisial dan bagaimana tadi cara pelaporannya. Maka adanya ruang ini gitu atau adanya podcast hari ini gitu kan untuk mensosialisasikan juga kepada rekan-rekan maupun masyarakat sekalian yang memang menyaksikan ini nantinya gitu di YouTube ataupun media sosial Komisi Yudisial Kalimantan Timur gitu, bahwasanya Komisi Yudisial Kaltim terbuka banget gitu Bu ya untuk
masyarakat Kalimantan Timur gitu, terus apalagi Samarinda gitu, deket banget gitu kan, aksesnya juga mudah gitu kan, lokasinya ini berseberangan atau bersebelahan dengan apa ya namanya tuh kayak senternya kota gitu, masjid Islamik gitu kan, siapa yang nggak pernah ke Islamic Center Samarinda gitu. Oke, karena tadi sudah menarik banget gitu ya, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin Ibu sampaikan terkait Komisi Yudisial maupun laporan masyarakat ini kepada masyarakat sekitar. Seperti itu, Bu. Ya, yang jelas Komisi Yudisial semoga ke depan semakin lebih baik lagi. Amin, amin. Bahkan semoga kewenangannya bisa semakin diperkuat seperti itu, dan kepada masyarakat wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, silahkan jika merasa ada yang ingin disampaikan atau misalkan merasa mendapatkan ada hal-hal yang mungkin sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial, bisa disampaikan kepada kami terbuka. Masya Demikian. Allah. Oke, siap. Nah, itu untuk masyarakat sekitar gitu ya, maupun masyarakat yang menyaksikan gitu video ini, bahwasanya Komisi Yudisial Kalimantan Timur itu sangat terbuka gitu untuk masyarakat sekalian. Ketika memang adanya pelanggaran maupun dugaan-dugaan atau laporan yang ingin disampaikan, boleh banget datang ke Komisi Yudisial Kalimantan Timur. Nah, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sudah hadir dan membersamai podcast pada hari ini. Masya Allah, insya Allah ini bermanfaat banget gitu Bu ya untuk kita semua gitu. Dan juga pastinya terus saksikan maupun pantau dan selalu nantikan gitu ya podcast Komisi Yudisial, yang dimana pasti penting banget nih dan juga menarik banget untuk kita ketahui, terkhusus terkait masalah lembaga kehukuman gitu Bu ya, apalagi untuk masyarakat awam gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu. Sama-sama, ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di Komisi Yudisial Kalimantan Timur YouTube yang pastinya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita Komisi Yudisial Kalimantan Timur atau Komisi Yudisial Kaltim, dan juga Facebook gitu ya. Dan semoga ini menjadi ladang kebaikan gitu untuk kita menyebarkan juga kebaikan. Mungkin itu saja dari saya. Saya undur diri. Saya Rosviana. Sampai jumpa.